Mau cuan di Mobile DJ tapi lu nggak tahu ini. Halo guys, welcome to Doms DJ Channel. Ketemu lagi sama gue Mandela, dan hari ini gue akan ngebahas beberapa preparation yang penting banget. Pokoknya ini buat kalian, terutama event-event Mobile DJ. Mau tahu kayak gimana? Sebelum gue lanjutin, gue mau kasih dulu nih, buat kalian yang bingung mau download lagu-lagu DJ, kalian bisa ke www.kupingdj.com karena di sana lengkap banget lagu-lagu DJ, ada DJ set yang lengkap dari urutan hot queue, looping, urutan lagu, bahkan ini support record box, Serato DJ dan virtual DJ. Nah, kita langsung aja nih ke materinya. Tapi sebelum gue lanjutin, pasti kalian ada beberapa yang bingung, Mobile DJ itu apa sih? Kayak kita pernah sebelumnya juga pernah bahas ya, Tra ya, di Koyudi ya kalau nggak salah. Mobile DJ, kalian bisa cuan di event-event Mobile DJ atau enggak, kalian bisa tonton nih videonya yang ini. Nah, jadi Mobile DJ itu beda sama klub DJ atau DJ regular klub ya. Kalau Mobile DJ ini kalian tuh meliputi event-event mobile yang dimana mobile itu artinya bisa berpindah-pindah di tempat yang memang baru di set gitu loh. Ada I.O. yang bikin panggungnya, ada speaker, vendor, segala macam. Nah, ini bisa dibilang event-event seperti wedding after party, terus ada Sweet 17. Mungkin kayak sekarang juga orang sunatan mungkin ya pakai DJ. Mungkin nggak sih, Tra? Mungkin banget. Ada aja ya? Kalau ada. Sultan ada ya? Ada. Bahkan kemarin ini Rihanna diundang ya di salah satu ulang tahun Sultan India lah katanya. Nah, jadi Mobile DJ ini kenapa bisa jadi ladang yang cuan? Karena memang gue sendiri sempat ngejalanin beberapa tahun untuk event-event seperti itu, dan memang untuk pricingnya cukup enak ya. Tapi preparationnya pun beda. Kalian bener-bener harus effort, kalian bener-bener harus ngedalemin event ini seperti apa. Kalian harus ikut andil, kalian harus memberi suggestion ke pengada acara. Jadi kalian nggak cuma kayak, oke, gue datang bawa flash disk, gue main nge-DJ, nggak kayak gitu. Ya mungkin kalau kalian di tahapnya sudah menjadi guest star besar, yang kalian sudah ada yang ngurusin manajemennya atau ridersnya juga udah diurusin semua, ya kalian pasti datang cuma kayak gitu. Tapi kalau kalian masih mengandalkan diri sendiri untuk menjalani event Mobile DJ, ini kalian penting banget buat pelajarin preparation apa sih. Dan ini preparation ini jujur materinya nggak ada sebenarnya secara tertulis. Ini based on experience gue aja. So kalau kalian masih butuh, kalian bisa stay di video ini. Kalau kalian nggak butuh, kalian bisa skip video ini. Oke, yang pertama, preparation yang perlu kalian perhatikan adalah, gue akan mulai saat kalian pertama baru-baru dealing deh. Let's say ada teman kalian yang ulang tahun atau wedding, kalian ditawarin main nih, misalkan, bro, main yuk di wedding gue butuh DJ nih, budget gue sekian. Kalian yang pertama kali harus kalian tanya adalah, ini butuhnya DJ aja atau DJ sama alat? Karena ini dua hal yang berbeda, dan kalian juga harus make sure kalian punya alat atau enggak, atau kalian mau sewa berapa harganya. Nah, itu penting banget kalian tanya, karena banyak kejadian setelah dealing ternyata si pengada acara ini nggak nyediain alat DJ gitu. Jadi kalian harus bawa sendiri, terus kalian malah nombok. Itu kan sayang banget kan. Oke, selanjutnya yang bisa kalian, ini kalian boleh sambil catat ya, karena poin-poin ini menurut gue penting banget buat jadi pedoman kalian. Kalian bisa catat di notes HP atau di catatan kecil kalian lah. Next, kalian harus make sure juga after partinya nih acara apa sih? Misalkan ini acara wedding. Nah, wedding pun ini luas after partinya. Ada yang tipikal wedding after partinya mereka ada peran serta alkohol, jadi partinya memang party banger gitu, kayak party di klub. Ada juga yang after partinya mereka mau di saat resepsi langsung after party di venue itu juga. Let's say kayak lagu-lagu, misalkan mainin lagu Maroon 5, lagu-lagunya Justin Bieber gitu, tapi nggak yang booty gitu kan. Nah, itu kan kalian harus make sure banget tuh, ini tuh after partinya mau yang kayak gimana gitu. Bahkan kalau di Sweet 17 pun kalian juga harus nanya, karena balik lagi, kalau misalkan kalian nge-DJ di klub udah punya regular crowd, yang dimana regular crowd ini kan udah kebentuk. Misalkan kalian ke klubnya A, nah klub A ini udah biasa mainnya trance nih, ya udah kalian datang, kalian bisa tuh main trance. Nah, tapi kalau Sweet 17 atau wedding ini bener-bener random people, dimana tamu-tamu undangannya ini circle-nya si yang punya acara, dan yang tahu tuh mereka. Jadi kalian harus konsul sama mereka, kalian justru harus nanya, tamu-tamunya tuh lebih sukanya musik yang seperti apa sih. Ada satu lagi event korporat yang biasanya
lagunya juga pakai DJ. Nah ini kalian juga harus perhatiin, karena event korporat, let's say misalkan kayak belum lama ini sempat ada salah satu brand besar dia bikin private party di annual eventnya mereka. Let's say orang-orangnya ini umurnya jajaran direksi yang dimana 50 tahun ke atas. Itu kan kalian nggak mungkin tuh mainin lagu yang dubstep atau drum and bass. Pada saat itu ya gue nanya gitu ke mereka, notabene tamunya usianya range-nya berapa. Ini mereka lebih sukanya musik seperti apa? Apakah saat after party ini ada alkohol? Nah itu penting banget kalian tanya. Akhirnya gue ambil kesimpulan pada event korporat itu untuk mainin lagu-lagu klasik disco, main disco house 80, 90, karena itu lagu-lagu keemasannya mereka tuh. Dan ya berhasil gitu, mereka nyanyi, mereka suka gitu, karena itu lagu-lagu kejayaannya mereka lah. Next, kalian juga penting banget nanyain ada request lagu atau enggak. Jangan sampai yang punya acara, misalkan yang wedding nih, terutama acara wedding ya, ini sering banget yang nikah ini request lagu, pasti banget. Kayak misalkan dia punya apa ya, dia punya lagu percintaannya lah sama si pasangannya ini, misalkan let's say lagu Jar of Heart gitu misalkan. Nah itu kalian harus tanyain dari sebelum event, jangan pas lagi event kalian tiba-tiba di request dan kalian nggak punya, karena kebanyakan lagunya ini yang di request pasti adalah lagu pop, lagu original, lagu yang kalian belum tentu punya lah edit yang cocok untuk di event itu gitu. Jadi kalian harus siapin itu sebelum event. Bahkan gue biasanya minta list tuh, jadi udah kasih list aja lagu-lagunya apa yang mau di request, dan dari situ kalian juga bisa ngelihat selera musik yang si acara punya ini apa sih gitu, mereka maunya apa, karena kalian kan bisa nge-scanning tuh kan, oh ternyata mereka lebih suka lagu-lagu Taylor Swift nih. Nah dari situlah kalian bisa ngebangun set kalian. Nah next, ini juga penting banget, make sure layout panggung. Banyak DJ-DJ yang baru menjalani mobile DJ, mereka diundang misalkan, lu mainnya di Sweet 17 gue, oke gue main, pas datang kaget, DJ boothnya di mana? Terus kalian kayak ngeliat itu tempatnya nggak cocok banget nih buat gua DJ booth di situ, atau mejanya nggak cocok banget nih. Nah itu pentingnya kalian nanya layout, karena kalau mereka yang Sweet 17, mereka yang wedding pakai DJ, mereka udah pasti kan pakai IO nih. Nah IO tuh udah pasti bikinin layout dari eventnya, kayak ini panggungnya di sini loh, ukurannya sekian, nanti DJ boothnya di sini ya, nanti crowdnya di sini. Nah kalian kan jadi datang nggak bingung tuh nanti ketika kalian datang, kalian udah tahu oh DJ boothnya di situ, dan DJ boothnya biasanya kan nggak langsung di depan tapi diumpetin dulu, nanti baru dimajuin. Nah itu kalian harus tahu tuh yang kayak gitu. Nah dari layout panggung tadi, kalian juga bisa lihat ini eventnya tuh outdoor atau indoor, karena ini penting banget. Misalkan acara wedding nih sering banget dia bikin temanya garden party, itu di lapangan, jadi nggak ada atap, alat kalian bakalan kejemur kalau siang. Nah itu kan kalian harus make sure tuh. Nah itu penting banget. Nah kalau misalkan kalian di outdoor bulan-bulan hujan, itu kan kalian harus punya backup plan. Ketika misalkan ini mendung atau hujan, apa sih yang bisa dilakuin gitu. Nah next, yang suka dilewatin atau emang DJ-nya juga nggak tahu, atau CEO-nya pun nggak menginformasikan ya ke DJ, technical meeting. Itu penting, kalian diusahain kalian ikut hadir di dalam technical meeting ya, karena biasanya kalau wedding, Sweet 17, acara korporat, mereka tuh kan punya technical meeting ya, bukan gladi resik ya, tapi technical meeting yang hamin beberapa event. Nah itu kalian datang di situ, kalian di situ juga untuk menginfokan beberapa hal yang kalian perluin. Jadi jangan kalian datang cuma dengerin doang juga gitu, tapi kalian harus memang infokan kalian akan bawa alat DJ apa, karena kan biasanya kalau mobile DJ ini alat DJ-nya mereka maunya sepaket ya, DJ plus alat gitu. Nah kalian harus infoin tuh, misalkan kayak di sini gue bawa misalkan si DJ 3000 nih sama DJ MA9. Nah output speakernya nanti aku minta XLR ya mas ke orang sound, karena kan nanti pasti technical meeting itu kalian ketemu sama vendor soundnya, ketemu sama vendor panggung atau lighting. Nah disitulah kalian kenalan dan kalian kasih tahu kebutuhan kalian. Kalau misalkan alatnya di DJ Flex4 misalkan, nah kalian kan butuhnya RCA tuh, karena si soundman pun ini, vendor sound ini belum tentu nyediain kabel yang kalian butuhin gitu. Jadi kalian harus infoin dari beberapa hari sebelumnya. Selain konektor DJ tadi, kalian juga harus menginfokan kalau kalian nih sebagai DJ, kalian tuh butuh booth monitor. Karena booth monitor ini penting banget, serius. Terutama event-event mobile DJ yang diadainnya tuh di hall gede kayak ballroom atau banquet, itu delaynya pasti berasa banget kalau kalian nggak pakai speaker monitor. Mixing kalian bakalan jelek walaupun kalian pakai headphone. Misalnya kan gue pakai headphone bang mixingnya, ya iya, tapi kan kalian juga denger suara sebelah kalian nih, kalian denger suara mantul-mantul dari speaker, itu nggak enak banget. Dan kalau kalian nggak ngejelasin kalian butuh booth monitor DJ, biasanya memang di panggung udah ada speaker monitor, tapi speaker monitor
live PA untuk vokal, untuk band, dan itu dikontrol langsung dari FOH. Nggak enak ya ketika kalian pakai sistem seperti itu, kalian nggak bisa ngontrol nih boot level kalian nggak bisa ngontrol sendiri seberapa besar volume yang kalian perluin. Karena biasanya event-event seperti itu kan, misalkan walaupun kalian ada cek sound, kalian udah cek sound nih, mas saya monitor speakernya mau sekian ya, tapi sebelum kalian main, itu kan ada acara-acara lain yang udah pasti si speaker monitor, speaker master, ini semua berubah settingannya. Nah kalian harus minta tuh boot monitor, jadi kalian udah nggak perlu nyeting-nyeting lagi tuh, kalian tinggal gue minta speaker boot monitor ya di sebelah DJ-nya ya, dengan konektornya apa kalian kasih tahu, dan nanti kalian minta itu coloknya terpisah, kalian colok itu ke alat DJ kalian, tapi dengan catatan ya alat DJ-nya harus yang mendukung. Kalau misalnya nggak mendukung gimana mas? Ya udah kalian tetap pakai speaker live PA monitornya, tapi kalian bener-bener make sure saat cek sound dan harus di lock volumenya segitu. Next, yang perlu kalian perhatikan, ini penting nggak penting sebenarnya, tapi nggak semua event private kayak Sweet 17, wedding atau event korporat, nggak semua event-event ini dijalanin secara proper. Ada event-event seperti ini yang low budget atau banyak pemangkasan budget yang akhirnya menurunkan spek, akhirnya ya kalian nggak expect lah kalau ternyata pas kalian datang, loh kok gini ya? Nah, penting banget kalian nanya nih, berapa kapasitas watt sound speaker yang dipakai, sound system di panggung ini berapa sih? Ini penting nggak penting, tapi boleh kalian tanyain saat technical meeting. Misalkan kalian main di hall atau di banquet room hotel, itu mereka yang punya low budget, biasanya mereka nggak sewa speaker lagi karena pihak gedung sudah menyediakan speaker. Memang ada speaker banquet gitu, speaker meeting biasanya. Tapi ini kan nggak cocok kalian pakai nge-DJ, pasti nggak enak banget, suaranya hancur, dan malah orang-orang yang nontonin kalian kayak ngedengernya, apaan sih nih DJ jelek banget suaranya, itu nggak enak banget, sakit hati. Nextnya, di dalam technical meeting kalian juga tanya, ini nanti meja DJ-nya di mana ya? Seperti apa? Nah, kalian kasih ukuran yang kalian butuhin. Tapi sekali lagi, ukuran ini pasti, bukan ukuran pasti. Kayak misalkan nih, gue ngasih, saya butuh meja yang tingginya 90 cm ya, lebarnya 2 meter. Nah, ini kan mejanya sistemnya biasanya mereka akan cari yang mendekati ukurannya tuh. Nah, ya nggak apa-apa gitu. Seenggaknya meja ini mendekati ukurannya, dan terutama kalau acara-acara yang balik lagi, kalau acara-acara di hall, hotel, di banquet, itu tuh biasanya pakainya tuh meja banquet yang kalau kalian datang ke acara nikahan tuh ada meja-meja yang biasa buat naruh gelas-gelas minuman atau gelas-gelas apa. Nah, itu digabung sama dia 2 meja tuh, biasanya kayak gitu ditutupin kain hitam. Nah, yang nggak enaknya ketika kalian dapat meja yang pendek, ini sering banget nih. Jadi kalian agak bungkuk gitu kan, nggak enak banget ya, pegel juga pak, punggung pak. Kalian bisa bawa ini ada kayak karet. Jadi karet ini karet magic sih kalau menurut gua, karena bentuknya bagus, bulat, terus mirip kakinya si DJ ini. Biasanya ini gue bawa, tergantung gue lagi pakai alat apa nih. Kalau misalkan gue pakai XZ misalkan, XZ kan jadi 1 tuh, ya gue cukup bawa ini 4 untuk nambahin nih kayak sekitar 6 cm lah. Nah, ini lumayan banget. Ini biasanya gue taruh di bawah alat DJ kayak gini. Nah, gini. Jadi gue taruh ada 4 biji nanti. Terus jadi alatnya kan ini kan tuh lebih tinggi untuk rising naikin kan daripada pakai box. Ada juga tuh yang ngakalin pakai box-boxnya peralatan sound tuh, hardcase. Tapi tuh nggak enak banget sih dilihatnya, kayak berantakan banget. Lebih baik kalian pakai kayak ginian. Kalau kalian bingung ini belinya di mana bang, mungkin nanti di Tokopedia-nya Doms kita sediain kali ya, karena ini agak-agak susah sih. Ini kita juga custom. Ini kuat banget, ini bisa nahan 2 ton. Dan yang terakhir yang harus kalian make sure, tadi kan udah preparationnya teknis semua tuh. Jangan juga kalian lupa buat sistem invoice yang baik dan benar. Jadi jangan sampai kalian udah kelar main, belum dibayar, kalian udah bayar sewa alat, kalian udah beli baju, kalian udah makeup, nggak dibayar. Rugi ya, rugi dong. Nah, makanya kalau gue sendiri, apalagi buat teman-teman yang belum punya manajemen, kalian yang masih sendiri, kadang kan DJ ini sifat bisnisnya masih belum terbangun juga ya, karena basicnya kita orang-orang kreatif gitu kan, orang-orang suka musik. Biasanya kadang cincai aja gitu kan, kayak yaudahlah bayarnya nanti aja slow, seminggu setelah event. Usahain kalian bikin sistem DP dulu, serius. Kalian bikin aja quotation gitu, kalian bisa download lah template di Google, contoh quotation gitu kan. Di situ kalian bikin agreement, DP minimal let's say 60% sebelum kalian main, dan pelunasan di hari H kalian main atau H-1 itu jauh lebih baik sih, karena balik lagi event-event seperti ini kan urusannya dengan IO ya, ada pihak ketiga yang ngurusin. Jadi lebih baik secara legalitas pun kalian jauh lebih aman gitu ketika ada surat perjanjian tadi, dan ketika kalian udah mau nagih ya kalian tinggal kirim invoice doang gitu.
Ya so far itu semua preparation yang bisa kalian lakuin. Gua nggak bilang ini wajib, nggak bilang ini bener, nggak bilang salah, tapi ini semua based on experience yang gue jalanin. Mungkin teman-teman juga pasti ada lah. Kalau gue biasanya gini bang, gue biasanya gini. Lo bisa langsung lah komen di bawah, kita sharing bareng guys, oke? So thank you buat kalian yang nonton dari awal sampai habis. Kalian bisa like video ini kalau kalian suka. Kalian bisa dislike juga kalau kalian nggak suka. Doms DJ, your daily DJ updates.